Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teknik penulisan notasi ilmiah. Pengertian kutipan, yaitu kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seorang yang sangat terkenal atau populer, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronika. Kutipan yaitu pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Yang kedua, landasan teori dalam mengemukakan pemikiran. Yang ketiga, sebagai penjelasan. Dan yang terakhir, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Jenis-jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pemikiran, pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Kalau kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pemikiran, ide, gagasan, atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulisan itu dengan kalimatnya sendiri, sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Prinsip mengutip. Yang pertama, pengutip tidak boleh memperbaiki kesalahan dalam teks. Kemudian, penulis tidak mengadakan perubahan. Caranya, yang pertama menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik berspasi. Yang kedua, menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik berspasi sepanjang garis dari margin kiri sampai margin kanan. Tanggung jawab pengutip. Seorang pengutip bertanggung jawab penuh akan ketetapan dan ketelitian kutipannya, terutama dalam kutipan tidak langsung atau parafrase. Unsur ketetapan harus dijamin dari kepemahaman pengutip terhadap pokok-pokok pikiran dalam bahan yang dikutip. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki itu sendiri merupakan sebuah daftar keterangan yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran ataupun di tiap akhir bab dari suatu karya ilmiah. Yang fungsinya itu yang pertama sebagai penunjuk yang berkaitan dengan hasil kutipan yang dicantumkan dalam teks. Yang kedua itu untuk menjelaskan secara definit tentang suatu istilah yang belum banyak dikenal banyak orang. Yang ketiga itu untuk menjelaskan yang berupa penafsiran mengenai makna dari istilah dalam kalimat. Yang terakhir itu sebagai bentuk penghargaan terhadap sumber yang telah dikutip. Untuk membuat catatan kaki ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman dan dipisahkan dengan teks oleh sebuah garis yang panjangnya itu 14 karakter. Lalu dalam penulisannya itu agak menjorok ke depan seperti menulis alinea sebanyak margin 4 spasi. Lalu dalam menuliskan catatan kaki menggunakan 1 spasi. Selanjutnya nomor halaman dalam catatan kaki dituliskan secara urut mulai dari nomor 1. Selanjutnya nama pengarang dituliskan secara lengkap dan tidak dibalik. Dan judul buku dituliskan menggunakan huruf miring atau italik. Pilihan hurufnya juga disesuaikan dengan teks yang dalam karya ilmiah tersebut. Yang terakhir, dalam penulisan catatan kaki itu harus disediakan ruang secukupnya pada kaki halaman. Jadi agar sesudah penulisan baris terakhir dari catatan kaki, margin bawahnya tidak boleh lebih sempit dari 3 cm. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan juga ada unsur-unsur dalam menulis catatan kaki. Yang pertama itu ada nama pengarang. Nama pengarangnya itu ditulis lengkap dan tanpa menuliskan gelarnya. Yang kedua itu ada judul tulisan. Judulnya juga ditulis secara lengkap dan dituliskan dengan huruf miring atau italik. Yang ketiga itu ada tahun terbit. Tahun terbit ini merupakan tahun penerbitan. Selanjutnya, jenis-jenis catatan kaki. Ada 3 jenis dari catatan kaki itu sendiri. Yang pertama itu ada ibid. Ibid ini singkatan dari ibidum yang artinya pada tempat yang sama. Penggunaannya itu jika mengutip pada sumber yang sama dan sumbernya itu telah ada pada sebelumnya
dan tanpa diselingi oleh sumber lain, maka menggunakan ibid. Penulisan ibid itu sendiri, jika halamannya sama, menulisnya hanya kata ibid saja dengan huruf miring dan diakhiri titik. Tetapi jika halamannya berbeda, penulisannya itu menjadi ibid, titik, spasi, halaman yang dikutip. Penulisan kata ibidnya itu dengan huruf miring. Yang kedua itu ada objit. Objit ini singkatan dari opere citato, dan penggunaannya itu jika mengutip sumber yang telah disebutkan sebelumnya dan telah diselingi oleh sumber lain, dan penulisannya itu nama pengarang lengkap, objit, titik, nomor halaman yang dikutip, dengan menuliskan kata objit ini dengan huruf miring. Yang ketiga itu ada logit. Logit ini singkatan dari loco citato. Penggunanya itu sama seperti objit, hanya saja jika logit ini mengutip halaman yang sama, dan penulisannya itu nama pengarang, logit, nomor halaman yang dikutip, dengan menuliskan kata logit ini dengan huruf miring. Dan ini merupakan penerapan dari catatan kaki itu sendiri, yaitu contohnya dari contoh ini menerapkan bahwa catatan kaki itu dicantumkan di bagian bawah dan dipisahkan dengan teks, dan dipisahkan juga dengan garis sepanjang 14 karakter. Ditulisnya dengan dicirikan menggunakan angka. Lalu yang kedua, ini untuk penggunaan dari ibid, objit, dan logit itu sendiri. Dan bisa dilihat pada catatan kaki nomor 2 ini menjelaskan bahwa catatan kaki nomor 2 mengutip sumber yang sama pada catatan kaki nomor 1 dan halaman yang sama tanpa diselingi oleh sumber yang lain. Jika catatan kaki yang nomor 3 ini mengutip sumber sama tetapi halamannya berbeda. Dan jika pada catatan kaki yang nomor 5 ini mengutip sumber yang sama dan halaman yang sama tetapi telah diselingi oleh sumber lain, yaitu di catatan kaki nomor 4. Dan pada catatan kaki nomor 5 ini menjelaskan bahwa mengutip sumber yang sama hanya dengan halaman yang berbeda dan telah diselingi oleh sumber lain, yaitu pada sumber catatan kaki nomor 4. Penulisan notasi ilmiah selanjutnya adalah body note dan endnote. Body note merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada halaman bawah yang digunakan untuk menjabarkan sebuah kata atau istilah, sedangkan endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Fungsi dari body note dan endnote itu sendiri, yang pertama untuk pembuktian. Pembuktian di sini berarti bahwa kutipan yang dikutip telah dibuktikan oleh orang lain. Yang kedua itu sebagai bentuk apresiasi berupa penghargaan kepada sumber yang telah dikutip. Yang ketiga itu untuk menyampaikan keterangan tambahan. Keterangan tambahan di sini untuk memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks. Keempat itu untuk merujuk bagian lain dalam teks, yaitu yang berupa referensi. Penerapan body note dan endnote. Hal yang perlu diperhatikan adalah penulisannya. Penulisan body note itu sendiri menyatu dalam teks dan ditandai dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Bisa dilihat contoh nomor 1 yang dalam kurung Herkutanto, 2000.2269. Situ menjelaskan bahwa dalam penulisan body note itu sendiri harus memuat nama akhir dari pengarangnya, yaitu Herkutanto, tahun terbit sumber yang dikutip yaitu tahun 2000, dan sebelum masuk ke halaman yang dikutip harus ditandai dengan titik 2. Jika contoh nomor 2 itu diletakkannya itu di awal kutipan, dan penulisannya juga berbeda seperti bisa dilihat menurut Herkutanto. Jadi nama pengarangnya tidak dimasukkan ke dalam kurung tanda kurung, tetapi
diletakkan di luar tanda kurung, dan yang diletakkan di dalam tanda kurungnya hanya tahun terbit dan halaman yang dikutip. Contoh, Zainuddin, materi pokok bahasa dan sastra Indonesia, tutup buka kurung, Jakarta, titik 2 Rineka Cipta, 1992, tutup kurung, halaman 46. Daftar pustaka menurut KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, dan penerbit dan sebagainya pada suatu akhir kalimat. Dan ada juga, secara umum, daftar pustaka adalah rujukan atau referensi dari suatu tulisan karya ilmiah. Daftar pustaka awalnya itu nama pengarang, kebalik, terus tahun terbit, judul, kota terbit atau penerbit. Terus di sini juga ada contoh-contohnya sebagai berikut. Sistematika membuat daftar pustaka menurut American Psychological Association atau APA, Style dan Harvard. Nah, di sini tuh ada referensi, penulisan jurnal, penulisan daftar pustaka, terus ada juga penulisan penerbit. Kalau untuk referensi itu kayak nama inisial dari nama belakang, nama depan, nama tengah, kayak gitu. Terus tahun penerbit, terus judul bukunya, kadang judulnya dicetak miringin gitu. Kalau untuk jurnal tuh kayak buat judul artikelnya, terus inisial nama juga sama, bisa pakai nama belakang, tengah, depan, kayak gitu. Terus kalau untuk daftar pustaka tuh kayak alamat webnya, terus tanggal jam aksesnya artikel dibuat, kayak gitu, terus publikasinya. Terbitan lembaga tuh kayak nama penerbit, tempat diterbitnya di mana, kayak gitu.